Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Buana 79, salam semangat selalu untuk seluruh pelajar di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Ya, kita lanjutkan untuk tutorial Maya Accounting ya, di mana pada pertemuan sebelumnya terkait materi bagaimana cara mencatat adanya pengeluaran-pengeluaran kas ke dalam aplikasi Maya. Nah, pada pertemuan kali ini khusus saya akan membahas terkait bagaimana cara melakukan pencatatan apabila ada transaksi penerimaan-penerimaan kas. Nah, di sini sudah saya siapkan untuk contoh soalnya di sini ya. Untuk penerimaan kas sendiri, di sini saya akan coba sampaikan untuk lakukan pencatatan jika ada penerimaan kas eh, dari adanya pelunasan piutang dan adanya penerimaan kas dari penjualan tunai. Di mana untuk penerimaan kas dari pelunasan piutang itu ditandai dengan adanya bukti penerimaan kas, kemudian keterangannya adalah pelunasan faktur. Sedangkan untuk transaksi penjualan tunai sendiri itu ditandai dengan adanya bukti transaksi yaitu nota kontan, kopnya adalah perusahaan kita. Nah, di sini saya simulasikan eh, UD Coba Ungu sebagai perusahaan yang sedang kita kelola laporan keuangannya. Nah, oke, langsung saja mungkin untuk mempersingkat durasi, saya akan coba mulai untuk tutorial ini bagaimana cara melakukan pencatatan jika ada transaksi penerimaan kas ke dalam aplikasi MyAccounting. Kita mulai dari soal yang pertama. Di sini ada bukti penerimaan kas. Kita ada penerimaan piutang atau pelunasan faktur di sini ya. Kalau ada keterangan pelunasan faktur itu artinya adalah pelunasan piutang apabila kopnya adalah perusahaan kita. Nah, bagaimana cara melakukan pencatatan ke dalam aplikasi Mayop? Yang pertama, apabila ada pelunasan piutang, di mana piutang sendiri itu berasal dari adanya transaksi penjualan kredit, maka di sini kita akan masuk ke tab menu sales. Karena munculnya piutang itu dari transaksi penjualan, tetapi yang secara kredit. Nah, pada saat kita menerima adanya pelunasan piutang itu, maka kita akan masuk ke sales atau menu penjualan. Lalu di sini kita masuk ke menu receive payment. Nah, setelah tampilan invoice-nya ini muncul di sini yang pertama adalah kita masukkan customer-nya. Customer itu adalah kita menerima piutang itu dari siapa atau dari mana gitu. Di sini kita lihat bahwa kita menerima piutang itu dari JB Elect, Menteng Pasir di sini. Oke, maka di sini kita ambil customer-nya. Silakan klik drill down yang ada di sebelah kanan ini. Kalian masukkan atau kalian cari JB Elect. Oke, sini sudah ketemu. Kalau sudah, kalian klik lalu pencet atau pilih use customer. Sehingga pada saat kalian pilih customer yang melunasi hutangnya kepada kita, maka di sini akan muncul history atau riwayat munculnya piutang itu sendiri. Di mana adanya piutang muncul itu terjadi tanggal 25 November 2023. Nilai piutangnya itu adalah 34.410.000. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan nomor ID-nya adalah nomor transaksinya. Di sini untuk transaksinya nomornya adalah BKM 12-1, maka kalian masukkan di sini BKM 12-1. Kemudian date-nya silakan kalian isi tanggal terjadinya transaksi pelunasan piutang. Di sini kita lihat bahwa transaksi piutang itu dilakukan tanggal 3 Desember. Maka di sini di kolom date kalian masukkan tanggal 3 Desember 2023. Lalu kemudian masuk ke kolom amount receive ini. Amount receive adalah jumlah yang kita terima. Di sini jumlah yang kita terima dari adanya pelunasan piutang adalah 34.410. Kita masukkan di kolom amount receive 34.410.000. Oke, dalam memasukkan nilainya silakan kalian masukkan normal seperti biasa, jangan gunakan tanda titik, jangan gunakan tanda koma atau gunakan spasi. Normal saja seperti itu. Kemudian setelah kalian masukkan, kita tab, maka di sini kita lihat bahwa tadi di soal ini adalah pelunasan dari tanggal 25 November di sini. Maka di sini karena riwayat atau histori terjadinya piutang di sini sudah muncul, maka jumlah yang kalian terima ini silakan kalian klik di kolom amount applied sini. Nah, seperti ini. Kalau sudah muncul silakan kalian tap sampai out of balance-nya 0 seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini kalian bisa langsung record. Yaitu
cara melakukan pencatatan ke dalam aplikasi Mayop apabila ada penerimaan kas dari adanya pelunasan piutang oleh customer. Oke, yang kedua, kita akan masuk ke transaksi tunai. Ya, di sini ada nota kontan. Nota kontan itu adalah bukti transaksi tunai. Nah, nota kontan itu ada dua. Ada pembelian tunai, ada penjualan tunai. Nah, kalau penerimaan kas berarti penjualan tunai. Nah, ciri-ciri bahwa untuk mengetahui atau menganalisis ini adalah penjualan tunai, itu adalah lihat kopnya. Jika nota kontan kopnya perusahaan kita, maka itu bisa diartikan penjualan tunai. Tetapi apabila di sini nota kontan, tetapi kopnya adalah perusahaan lain, maka itu bisa disimpulkan sebagai pembelian tunai. Jadi hati-hati dalam menganalisis nota kontan ini. Jadi harus bisa membedakan mana penjualan tunai, mana pembelian tunai. Nah, untuk membedakannya cukup hanya melihat kopnya saja. Kalau kopnya perusahaan kita, ininya nota kontan ya, bukti transaksinya itu berarti penjualan tunai, tetapi apabila ini kopnya perusahaan orang lain, tetapi di sini nota kontan, maka itu bisa disimpulkan sebagai pembelian tunai. Nah, bagaimana cara melakukan pencatatan ke dalam aplikasi Mayop jika ada transaksi penjualan tunai seperti ini? Oke, sekarang kita lakukan. Kita masuk ke Mayop. Oke, penjualan tunai berarti kita masuk penjualan atau sales ya. Karena penjualan tetap ke sales. Penjualan tunai maupun penjualan kredit tetap masuk ke sales karena itu adalah transaksi penjualan. Lalu setelah masuk ke tab menu sales, kita masuk ke enter sales. Lalu yang pertama harus kalian lakukan adalah silakan masukkan customernya kepada siapa kalian menjual di sini. Nah, di sini keterangannya adalah penjualan tunai. Berarti penjualan tunai ini dilakukan kepada non customer, artinya bukan customer. Maka tugas kalian adalah membuat kartu untuk menampung seluruh adanya penjualan tunai. Kita klik di sini. Karena di sini sudah ada penjualan tunai, maka kalian jika belum ada ini misalnya, ini contoh jika di sini belum ada kartu untuk menampung seluruh transaksi penjualan tunai, maka kalian buatkan kartunya. Caranya adalah kalian bisa klik new seperti ini ya. Lalu kalian buatkan kartunya penjualan tunai seperti itu ya. Ini saya tulis huruf besar semua untuk membedakan penjualan tunai seperti ini. Nah, kalau sudah oke. Maka di sini akan muncul nanti. Silakan kalian klik customer. Nah, di sini muncul kartu untuk menampung seluruh transaksi penjualan tunai. Ini jika belum ada. Ya, karena di sini sudah ada, kalian bisa lakukan atau jika sudah ada di sini kartu untuk penjualan tunai atau kalian sudah membuat sebelumnya, sudah mempersiapkan di awal, silakan kalian pilih kartu penjualan tunai. Kalau belum, kalian buat seperti tadi, baru kalian klik seperti ini, use. Nah, lalu kemudian karena ini transaksi penjualan tunai, maka hati-hati di sini untuk terminnya ini kalian ganti jadi COD ya. Payment is due-nya ini kalian ganti COD ini atau COD. Kalau sudah oke, baru setelah itu kalian masukkan invoice atau nomor bukti transaksinya atau nomor fakturnya. Di sini nomornya adalah KN01. Kalian masukkan KN01. Ya, seperti ini tanggalnya, seperti tadi tanggal terjadinya transaksi tanggal 13 Desember. Kalau masukkan, ya kalau sudah baru kalian masukkan nilai penjualannya ke kolom shift ini. Kita lihat di sini bahwa tanggal 13 itu kita menjual tunai yaitu 7 unit untuk HP Pavilion dan 8 unit untuk Dell Inspiron. Kita masukkan dulu yang 7 unit HP Pavilion ini. Kita masukkan di sini di kolom shift ya jumlah yang kita jual 7 unit. Lalu kemudian kalian tap seperti ini, lalu tap lagi sampai daftar barangnya keluar. Oke, yang pertama tadi kita menjual HP Pavilion. Berarti kalian klik yang HP Pavilion, berarti yang ini ya. Kalau sudah use, kemudian kalian tap, baru di kolom price ini kalian masukkan berapa nilai jualnya. Nah, untuk yang HP Pavilion di sini dijual 18 juta per unit. Kalian masukkan 18 juta per unit. Ya, seperti ini. Lalu kemudian yang kedua, kita masukkan penjualan yang kedua untuk Dell Inspiron. Ini ada 8 unit yang kita jual secara tunai. Kalian masukkan 8, lalu di tap sampai daftar barang keluar. Baru kalian masukkan yang jenis barangnya Dell Inspiron ini. Lalu tap lagi, masukkan harga barangnya. Di sini untuk harga penjualannya adalah 14.500 untuk Dell Inspiron. 14.500. Oke, kemudian kalian tap.
Lalu setelah itu kita lihat di sini ternyata tidak ada beban angkut ya. Apabila dalam transaksi penjualan ini ada beban angkut, kalian masukkan di kolom freak ini ya. Karena tidak ada berarti sudah seperti ini aja. Oke, total penjualan adalah 258.620. Ini apakah sudah sesuai? Nah, di sini sudah sesuai ya, 268.620. Berarti kalau sudah sesuai seperti ini, berarti sudah benar. Nah, karena ini transaksi penjualan tunai, maka kalian di kolom paid today ini, kalian masukkan nilai nominal sesuai total amount ini, yaitu 200, berapa ini? 268 ya, atau 268, agak kurang jelas. 268 ya, 268.620.000. Nah, ya jadi begini ya. Jadi kalau ada penjualan tunai, kolom pay today itu dimasukkan nilai sejumlah yang ada di total amount ini. Kemudian setelah itu baru kalian tap. Nah, setelah kalian tap, perhatikan kolom balance view ini langsung kosong. Balance view kosong artinya ini sudah tidak ada piutang yang muncul di sini karena sudah dibayar lunas. Karena kita menjual secara tunai. Nah, seperti itu ya. Itu yang namanya penjualan tunai. Tapi Pak, apabila penjualan kredit, maka paid today ini jangan diisi sehingga jumlah total amount ini sama dengan balance due. Nah, karena ini penjualan tunai, saya lagi maka kolom paid today silakan kalian masukkan nilai sejumlah total amount yang ada. Kalau sudah seperti ini baru bisa kalian track. Ya, ignore all seperti ini, cancel. Ya, itu kira-kira untuk materi hari ini terkait bagaimana cara melakukan pencatatan ke dalam aplikasi Mayop jika ada transaksi penerimaan kas, yaitu penerimaan dari adanya pelunasan piutang dan penerimaan kas dari adanya penjualan tunai. Oke, saya rasa cukup untuk materi hari ini. Semoga ini bisa membantu dalam proses pembelajaran di sekolah maupun di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.